Apakah itu kamu? Kakek. Yakinlah. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkanmu, kakek. Ini bagian. Bisakah kakek mendengarku? Jawab aku. Dibimbing oleh Dewa Jalan Kebenaran Barat. Siapa kalian semua? Dibimbing oleh Dewa Jalan Kebenaran Barat. Dibimbing oleh Dewa Jalan Kebenaran Barat. Kakek. Kakek. Paman Yuan, apa yang sebenarnya terjadi? Bakian, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan, tetapi sekarang bukan waktunya. Jika kamu ingin tahu kebenaran masalah ini, kamu harus memiliki kekuatan yang cukup. Berjuang keraslah dalam kultivasimu, hidup dan matimu, menentukan nasib banyak orang. Tiga bulan kemudian, aku berkultivasi di bawah bimbingan kakek, dan mulai bersentuhan dengan dunia metafisika yang misterius dan luas itu. Aku berjanji pada ibu. Aku berjuang sekuat tenaga hidup. Aku ingin tahu kapan aku bisa menjadi sekuat Paman Yuan. Bakian, Anda punya surat. Ini dari Paman Yuan. Keluarga Xiao di kaki gunung. Turun gunung dan cari keluarga Shol. Tuan Tua Shou. Saya tidak menyangka ahli yang disebutkan Tuan Yuan begitu mudah. Guru ilahi kecil, silakan masuk dengan cepat. Dingin. Li Sui. Dingin sekali. Ini adalah putri dari teman terdekat saya, Li Sui. Dia baik-baik saja beberapa hari yang lalu, tetapi tiba-tiba dia menjadi Dingin sekali. Nona, maafkan pelanggaranku. Nona Li. Dia telah ditanamkan janin yin, meminjam tubuhnya untuk kembali ke dunia yang Yin. Janin yin. Janin yin ada di dalam tubuhnya, terus-menerus menguras energi yangnya. Begitu energi yang terkuras habis, penampilannya akan layu dan dia akan mati. Ini, apa yang bisa dilakukan tentang ini? Guru ilahi kecil, Anda harus membantu kami. Sudah tidak dingin lagi. Nona Li, baru-baru ini, apakah Nona mengalami sesuatu yang aneh? Aku. Adik kecil. Kenapa kamu menangis? Adik kecil, kamu tertutup lumpur. Kakak akan membersihkannya untukmu. Itu tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena ketika aku mati, aku terlihat persis seperti ini. Nona harus beristirahat dengan baik. Barusan, Nona terlihat sedikit gelisah. Agaknya, Nona tahu sesuatu kan? Saya tetap tidak bisa menyembunyikannya dari guru ilahi kecil. Sejujurnya, tempat itu cukup menyeramkan. Beberapa tahun yang lalu, kasus pembunuhan terjadi di sana. Nona bilang, aku bisa melihatnya. Itu sekitar 7 tahun yang lalu. Dia benar-benar tersenyum. Kamu harus menyelamatkanku. Selamatkan aku. Lalu kemudian, apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian polisi dipanggil, dan mereka menyelidiki selama beberapa bulan. Tidak ada petunjuk. Dan kasus itu dihentikan. Akhirnya,
Komit Desa membayar seorang master untuk melakukan ritual pelepasan bagi gadis itu. Tetapi ibu gadis itu menjadi gila. Sepanjang hari dia memegang boneka kain, mengklaim itu adalah putrinya sendiri. Dalam beberapa tahun, dia gantung diri dan meninggal, tepat di bawah pohon yang sama. Mulai dari gundukan makam dulu. Siapa? Keluar. Kau punya nyali besar. Iblis ibu anak. Energi jahat mengambil bentuk. Liu Qingshan. Meminjam tubuh untuk kembali ke dunia yang, jika bukan iblis ibu anak apalagi. Tapi yang aneh adalah, gundukan makam ini, jelas sudah disegel. Mungkinkah kamu tahu tentang keanehan di sini? Tentu saja. Tablet batu ini. Kakek saya yang meletakkannya saat itu, disegel oleh tangan saya sendiri. Kamu siapa? Seorang penyihir desa, Liu Qingshan. 53 tahun yang lalu, tempat ini awalnya ditujukan untuk membangun tempat tinggal. Tetapi insiden aneh terjadi berulang kali. Orang-orang sering meninggal dalam kecelakaan. Pendeta Tauma yang kebetulan lewat, mengambil alih masalah karma ini. Awalnya mereka hanya perlu memindahkan lokasi. Tetapi dia masih muda dan impulsif. Untuk melenyapkan hantu-hantu itu, dia justru memilih pemancangan fondasi hidup. Fondasi tiang hidup. Apakah dia gila? Pemancangan fondasi hidup butuh penguburan sepasang anak muda. Hidup-hidup di dalam prasasti batu, menggunakan kedengkian untuk menekan kedengkian. Tetapi anak-anak itu menjadi masalah. Kemudian, mandor itu mencuri sepasang kembar naga Phoenix. Tetapi ibu dari anak-anak itu ternyata adalah mantan putri Manchu. Dia memiliki temperamen yang ganas. Dia menggunakan hidupnya sendiri untuk melepaskan kutukan. Sekelompok binatang buas. Setelah itu, pendeta Tauma tahu betul bahwa dia telah melakukan dosa yang mengerikan. Jadi dia mencari kakek saya, memintanya untuk campur tangan, untuk menyegel dirinya sendiri di sini, berlutut di hadapan ibu dan kedua anaknya. Untuk selamanya. Untuk membayar perbuatan jahat itu. Setelah saya mendengar tentang masalah ini, saya datang bermaksud untuk melihat-lihat. Siapa sangka bahwa ibu dan anak itu sudah lolos dari kurungan. Tunggu, kamu bilang tempat ini menyegel kembar naga Phoenix. Tapi, yang baru saja muncul adalah ibu dan anak. Maka hanya ada satu kemungkinan. Gadis itu telah keluar sebelumnya. Jadi begitu. Kalau begitu janin yin di dalam tubuhku ini adalah gadis itu. Tidak, itu adalah energi yin milik anak laki-laki itu. Karena gadis itu melarikan diri lebih awal, kekuatannya akan lebih kuat. Saat ini, kemungkinan besar dia mengawasi kita secara diam-diam. Gadis ini belum menampakkan diri, karena dia ingin diam-diam melindungi ibu dan adik laki-lakinya. Kita tidak akan bisa menemukannya. Nona Li, ada dua cara untuk menyelesaikan masalah janin yin Nona. Jenis yang pertama, bunuh hantu iblis ibu anak. Metode ini adalah yang paling aman. Jenis yang kedua, gunakan akupuntur larutkan energi jahat. Tapi proses ini sangat berbahaya. Jika Nona tidak hati-hati, Nona bisa mati. Gunakan jarumnya. Nona Li, Nona harus mempertimbangkannya lagi. Gunakan saja jarumnya. Jika aku membunuh mereka, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Selama prosedur penjaruman, hantu iblis ibu anak pasti akan menimbulkan masalah. Pada saat itu, saya akan membutuhkan bantuan saudara Liu. Baiklah, saya akan pergi bersiap-siap. Yang Mulia Tetua. Kaito. Yang Mulia Tetua, maafkan gangguan kami. Siapa yang kamu cari? 53 tahun yang lalu, si kembar naga dan Phoenix. Yinzi, masuk ke dalam dan bermainlah dengan ibumu. Hari ini, akhirnya tiba. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah tidur nyenyak. Begitu aku memejamkan mata,
Malam ini, kami lakukan ritual pembebasan. Saya harap Anda akan berada di sana saat itu, untuk menebus kesalahan yang Anda lakukan. Mari kita mulai. Tahan sebentar. Ini akan segera berakhir. Bagaimana rasanya? Rasa penuh. Sangat panas. Tahanlah. Panas. Itu adalah ki sejati yang saya salurkan ke tubuh Anda. Menghubungkan titik-titik akupuntur di seluruh tubuh Anda. Memaksa keluar energi yin. Tahan sebentar lagi. Menyakitkan. Kakak Liu. Mata air kuning bergejolak, perahu yin menyeberang. Mengapa hantu iblis belaka tidak pergi? Xiugu, maaf atas perbuatanku padamu. Aku layani sebagai sapi atau kuda nanti. Maaf atas perbuatanku padamu. Saya sudah lama menunggu Anda. Ini gawat. Patung tanah liat itu telah diotak-atik. Gawat. Satu pikiran yang salah. Sulit ditebus 100 kehidupan. Pendeta Tauma. Itu dia. Mengenai peristiwa tahun itu, salah sepenuhnya pada saya. Pendeta Tauma. Bersedia menyelam ke 9 dunia bawah untuk membayar hutang karma saya. Senior, kita bertemu lagi. Ya, saya sudah lupa. Dulu, ketika kita berpisah Anda berkata, ketika kita bertemu lagi, saya mungkin melupakan banyak hal. Pendeta Tauma, Anda mengenali saya. Dulu, Anda menyelamatkan hidup saya. The film was translated and narrated by M Media. Kamu sudah bangun. Donali, apa yang terjadi pada Anda? Lin Baiqian. Kamu melihat seluruh tubuhku. Bagaimana selesaikan masalah ini? Donali, lahir di bawah bintang sial. Pada tahun, saya berusia 18 tahun. Akan ada malapetaka hidup atau mati yang besar. Aku. Saya benar-benar bukan pasangan yang baik untuk Anda. Donali. Aku tidak takut. Dalam kehidupan ini, aku adalah wanitamu sekarang. Bagian, beberapa hari ini, kenapa wajahmu muram? Beberapa hari yang lalu, Saudara King San dan saya, patung tanah liat lawan iblis ibu anak, telah diotak-atik. Saudara King San telah menyelidiki selama berhari-hari, tetapi masih belum ada petunjuk. Bagian, kurasa kamu mungkin sedikit terlalu percaya pada Liu Qingshan. Apa maksudmu? Kamu menyelamatkanku karena seseorang mempercayakanmu. Tapi bagaimana dengan Liu Qingshan? Dia mengikutimu kemana-mana, sibuk membantumu mengabaikan bahaya hidup atau mati. Untuk apa dia melakukan itu? Kal, investigasi sudah selesai. Ini adik laki lakuku Dong Lei. Insiden itu terjadi 2 hari yang lalu. Aku memanggilnya ke sini untuk membantu Li Donglei. menyelidiki masalah patung tanah liat. Masalahnya cukup sederhana. Patung tanah liat Saudara Liu dipesan dari kuil Tau setempat. Orang yang mengganti patung tanah liat itu, penjual kecil sediakan bahan ke kuil Tau setempat. Di mana dia sekarang? Ketika orang-orang saya tiba, dia sudah meninggal. Bagaimana dengan jenazahnya? Saya mencari banyak teman beberapa hari terakhir ini, tetapi tidak ada yang bisa mengetahui alasannya. Masalah ini, saya rasa agak menyeramkan. Senyumnya benar-benar terlalu aneh. Dia meninggal di rumahnya sendiri. Xiang Damin, tidak ada tanda-tanda perlawanan, dan tidak ada luka luar. Sang Damien. Ketika dia meninggal, dia hanya terus-menerus tersenyum aneh seperti ini. Benar, di dalam rumahnya ada juga aroma aneh. Saudara Liu, apakah Anda menemukan sesuatu? Bawa saya ke rumahnya untuk melihat. Saya ingin mencium aroma itu. Baiklah, ayo pergi Saudara Liu. Saudara Liu, Anda tahu siapa pelakunya, kan? Saya mungkin tahu. Siapa dia? Bakian, jangan terlalu banyak bertanya. Anggap saja kamu tidak tahu tentang masalah ini. Dia hampir membunuh kita, membunuh Bisui.
Bagaimana Anda bisa mengharapkan saya untuk berpura-pura tidak tahu? Bakian, masalah ini sangat rumit. Saya akan memberitahu Anda besok. Saya akan datang mencari Anda besok pagi. Kembali sekarang. Saudara, Xiang Damin. Mayat Xiang Damin dikuliti. Apa yang terjadi? Tadi malam saudara Liu meminta saya lagi untuk kunci kamar mayat. Dia tidak kembali sepanjang malam. Ketika saya periksa pagi ini, itu hanyalah Apa yang direncanakan Liu Qingsan ini? saudara Liu yang melakukan ini. Pasti punya alasannya. Entah itu semacam metode pengorbanan, atau dia menyembunyikan beberapa informasi pada kulit manusia itu yang dia tidak ingin kita lihat. Ketika dia melihat jenazah itu kemarin, dia sudah merasa ada yang tidak beres. Dia pasti tahu sesuatu. Bau apa itu? Baunya sangat busuk. Apa kau dengar itu? Di ruangan ini ada detak jantung tambahan. Benar-benar The dia. film was Kalian cepat pergi. translated and Cepat pergi. narrated by M Media. Awas di belakangmu. Cepat. Pergi. Pergi. Dalam setengah bulan. Lin Bakian. Berhenti. Adikku hilang. Selama setengah bulan terakhir, dia telah mencarimu. Sampai 3 hari yang lalu, dia menghilang. Dia. Ini adalah satu-satunya hal yang dia tinggalkan sebelum dia menghilang. Itu dia. Tuan Lo. Permisi Tuan, tempat ini sudah dipesan hari ini. Nama saya Lin Bakian. Jadi Anda tamu Tuan Ba. Silakan masuk. Lin Bakian. Tuan Ba. Tangan hantu Ba. Saudara Bakian, aku sudah lama mengagumi reputasimu. Hari ini kita berdua harus minum dengan baik. Xiaolai, tamu terhormat telah tiba. Sajikan hidangannya. The film Tidak was perlu, Tuan Ba. translated Saya and tidak datang untuk narrated makan by hari M ini. Media. Kau tidak mau memberi muka. Tuan Ba, saya punya teman bernama Li Sui. Selama Tuan Ba bersedia membebaskannya, apapun yang Tuan Ba inginkan dari saya, untuk dilakukan menemaninya, tidak masalah. Kau tidak mau memberiku muka. Apa kau yakin aku bisa memastikan kau tidak keluar dari restoran ini? Lepaskan dia. Ketika melakukan sesuatu, seseorang harus mengikuti aturan. Anda ingin saya melepaskannya? Itu mungkin saja. Mainkan satu putaran denganku. Saudara Bakian, saya tidak punya banyak hobi dalam hidup ini. Saya hanya menyukai satu hal ini. Lihat bagaimana kalau begini. Putaran ini, jika Anda menang, bawa orang itu pergi. Jika Anda kalah, Anda tetap di sini. Bagaimana? Bagaimana kamu ingin bermain? Sederhana. Kartu tertinggi menang. Silakan. Hari ini, keberuntungan saya cukup bagus. Mengulur waktu tidak ada artinya. Saya tahu Anda mencari bantuan dari Yuan Tiandao. Sayang sekali, kita punya perjanjian bahwa dia dalam hidup ini tidak bisa menyeberangi Jiang Bei lagi. Perjanjian apa? Jika tak tunjukkan kartu sekarang, maka Anda kalah. Anda menolak kebaikan. Siapa orang yang garang ini? Saudara. Luka saudaraku. Kamu yang menyebabkannya. Mencari mati. Aku akan memastikan bahwa kamu tidak bisa meninggalkan Jinlin. Tangan hantu Ba. Pamer kekuatan besar. Tuan-tuan alam. Pembunuh nomor 1 di utara Jiangbei. Nalang Jingbei. Saya akan membawa orang itu pergi. Nalang Jingbei. Apakah Anda punya keberatan? Tapi itu adalah perintah Tuan kedua. Aku merasa sulit untuk mematuhinya, Tuan kedua Anda. Saat ini, sedang berada di depan kuil leluhur, berlutut. Apel, tangan hantu Ba, segera keluar dari Jinlin.
Jangan biarkan saya melihat Anda lagi. Kamu, Tunggu. Lepaskan Li Sui. Bakian, ikutlah denganku. Orang yang Anda cari tidak ada di sini. Kalian The semua film kembali was dulu. translated and narrated by M Media. Ngomong-ngomong, semua masalah ini berasal dari keluarga Liu. Apa maksudmu? Keluarga Liu menyimpan semua yang ingin Anda ketahui. Jika Anda kembali sekarang, Anda masih bisa menjalani hidup yang damai. Begitu Anda memasuki keluarga Liu, hari-hari masa depan Anda tidak akan pernah damai lagi. Keluarga Liu. King Yun tidak tahu apa-apa Liu Xiyuan. dan menyebabkan Anda masalah. King Yun. King San, keluarlah. Jelaskan semuanya kepada Bakian. Bakian, aku tidak menyangka kamu masih akan datang. Saudara King San, apa yang terjadi di sini? Saya adalah masalah yang menyusul. Biarkan King San yang menjelaskannya. Bakian, kisah yang akan kuceritakan akan menjungkir balikan pemahaman banyak orang. Ini menyangkut kebenaran dunia ini. Lebih dari 30 tahun yang lalu, seluruh dunia gaib menderita bencana besar, menghadapi oleh tokoh-tokoh kuat di ibu kota, krisis pemusnahan total. Kenapa? Semua orang yang tahu sudah tiada. Pada saat kritis, pemuda yang terlihat persis sepertimu membawa peti mati, memasuki ibu kota sendirian. Dia menyelesaikan jebakan maut yang tak terhindarkan itu. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal atau apa yang dia katakan. Kemudian, rumor menyebar bahwa di dalam Gunung Qinglong tersembunyi rahasia kehidupan abadi. Syarat hidup di dunia gaib adalah mengungkap rahasia ini. Kehidupan dan masa muda abadi. Keluarga Liu, sebagai pemimpin dunia gaib dunia, mereka menanggung beban tanggung jawab utama. Liu Jintang, kepala keluarga Liu pada saat itu, demi keluarga Liu, membawa mayat kekasihnya, sendirian dan terasing, memasuki Gunung Qinglong. Dia meninggal di dalam. Itulah yang dipercaya dunia. Namun pada kenyataannya, tahun berikutnya dia diam-diam keluar. Dia juga meninggalkan pesan. Jika seorang wanita melahirkan seorang anak setelah meninggalkan Gunung Qinglong, anak itu akan menjadi patriark keluarga Liu. Apakah kamu mengerti sekarang? Sebenarnya ibumu adalah reinkarnasi dari mayat wanita dari masa lalu itu. Dan nama keluargamu bukan Lin. Seharusnya Liu. Kamu adalah patriark keluarga Liu. Ini juga mengapa King Yun, yang adalah kakak laki-lakiku, ingin membunuhmu. Ibuku. Mustahil. Di mana dia? Aku akan pergi menemuinya. Sehari setelah dia keluar dari Gunung Qinglong, patriark keluarga Liu meninggal dunia. Apa yang dia tinggalkan saat masih hidup? Kata-kata terakhirnya adalah, jawabannya ada padanya. King San, berlututlah. Liu Xiyuan, menyapa patriark. Aku minta maaf. Nama belakangku adalah Lin. Hidupku ini diselamatkan oleh ibuku yang menghabiskan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, nama belakangku hanya Lin. Dokter, Tablet peringatan Liu Xiyuan. Saudara Liu. Aku. lupakan saja. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Bakian, kamu harus pergi. Gadis itu sudah dibebaskan. Guru ada tepat di depan. Guru.
Kamu masuk tanpa izin ke Jinling, menyebabkan masalah besar. Bahkan jika Liu Qingying membunuhmu, itu akan dibenarkan. Paman Yuan. Kamu pernah bertemu denganku sebelumnya bukan? Kunlun, kepergianmu tanpa izin dari posmu kali ini telah membuat atasan sangat tidak senang. Pergi dan selesaikan tugas-tugas ini. Bicaralah. Apa yang dikatakan keluarga Liu kepadamu? Mereka benar-benar tidak berbohong kepadamu. 30 tahun yang lalu, benar-benar ada seseorang yang terlihat persis sepertimu, yang memasuki ibu kota. Namun, kotak besi yang kamu sebutkan itu, aku belum pernah melihatnya. Seseorang. Katakan padaku, 30 tahun yang lalu, apa yang terjadi? Apel. Turunlah. Tiga 30 tahun yang lalu, memang ada sebuah tim yang memasuki Gunung Qinglong. Tim ini bahkan adalah kompi pelopor pasukan khusus, tetapi kemudian mereka semut. Secara anumerta dihormati sebagai martir. Penampilan terakhir mereka adalah di penginapan Jinan. Anel, jelas-jelas ada di sini. Apakah kuburan massal itu sudah diratakan? Mari kita cari seseorang untuk ditanyai. Pergi. Ayo pergi. Ada apa? Monster kulit. Aku telah digigit monster. Cu tua. Hei Cu tua, aku akan membelikanmu minuman di lain hari. Terima kasih Tuan Tetua. Tuan Tetua, apakah Anda tahu tentang kuil di timur? Jika Anda tetap bersamanya, cepat atau lambat salah satu orang akan dibunuh oleh yang lain. Apa? Jika Anda ingin tahu tentang masalah ini, datanglah sendirian. Orang itu, saya tidak sambut. Tuan Tetua, tunggu sebentar. Tuan Tetua. Apa yang ingin Anda ketahui? Tanyakan dengan cepat. Tanyakan lalu segera pergi. Sebelum itu, bisakah Anda memberitahu saya, apa kalimat yang baru saja Anda ucapkan? Maksudnya, apa maksud Anda dengan kita berdua, di mana satu orang akan dibunuh oleh yang lain? Ini sangat sederhana. Anda benar-benar salah paham. Siapa teman Anda itu? Jika Anda tetap bersamanya, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Anda mengenalnya. Mengapa Anda mengatakan itu? Saya tidak mengenali wajahnya. Tetapi saya mengenali bau orang mati padanya. Bau mayat apa? Jika Anda masih ingin tahu hal lain, maka tanyakan dengan cepat mengenai masalah ini. Saya hanya bisa berbicara sampai titik ini. Baiklah, kalau begitu, tolong ceritakan kepada saya tentang gundukan kuburan massal. Dulu banyak tentara datang. Kemarilah, ke sini. Cu muda. The film was translated Di mana and gundukan kuburan narrated massal? by M. Gundukan Media. kuburan massal. Itu tidak dekat dari sini. Aku akan mengantarmu ke sana. Karena desa itu cukup jauh dari gundukan kuburan massal. Setiap 2 hari, saya harus mengantarkan perbekalan ke sana sekali. Sekitar sebulan kemudian, orang-orang itu mengeluarkan dari dalam banyak kotak. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam kotak-kotak itu. Ada bau aneh. Sebelum orang-orang itu pergi, mereka menghancurkan pintu masuk gua di gunung dan memblokirnya dengan batu-batu besar. Lebih dari 30 tahun telah berlalu. Pintu masuk gua itu sudah sangat sulit ditemukan. Hilang. Hilang. Bau busuk yang aneh itu. Pasti batu-batu itu. Itu tidak benar. Dia sepertinya menyembunyikan sesuatu.
Lalu ketika Anda kembali, bagaimana Anda menemukan batu itu? Mohon yakinlah, saya hanya ingin tahu tentang kejadian pada waktu itu. Mengenai masalah lain, saya tidak tertarik. Siapa sebenarnya Anda? Hal-hal yang tidak seharusnya Anda ketahui, jangan terlalu banyak bertanya tentangnya. Sebenarnya, saya tahu beberapa hal, tetapi tidak semuanya. Anda hanya perlu mengatakan yang sebenarnya. Ambil uang Anda. Dan segala hal lainnya, saya akan anggap seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Bagaimana Anda tahu tentang hal-hal itu? Mengapa tak beritahu? Tidakkah Anda tahu bahwa seseorang telah mengikuti Anda sepanjang waktu? Tidak peduli siapa Anda. Selama Anda menepati janji Anda, saya membunuh semua orang itu. Yang lainnya hanya membantuku memindahkan barang. Bicaralah. Kami membahas, menunggu kelompok orang ini tertidur, lalu menyelinap masuk, dan mengambil beberapa mangkuk biji-bijian. Sayangnya, semuanya tidak semulus yang kami bayangkan. Apa yang kalian berdua lakukan? Ini. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Apa yang ada di belakang? Minggir. Apa yang harus kita lakukan? Kita tamat. Bagaimana kalau kita lari? Lari. Kita akan lari kemana? Apakah kamu berniat menghabiskan seluruh hidupmu? Bersembunyi dan menyembunyikan diri. Membunuh dua tetaplah membunuh. Membunuh mereka semua juga membunuh. Mengapa kita tidak membunuh mereka semua saja? Lalu kita bisa bilang saja. Bilang saja mereka menghilang. Aku ingat itu adalah malam gila itu. Kami mengambil perbekalan dan mayat-mayat itu. Dan melemparkannya dari tebing. Kami awalnya berpikir bahwa masalah ini sudah selesai. Tak disangka, 3 hari kemudian, aku pergi ke pegunungan dan menemukan kemah lain telah muncul. Ciwutua telah naik gunung lagi. Orang-orang ini telah bangkit kembali. Apakah Anda yakin? Aku yakin, ini sama sekali bukan mimpi. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mereka bangkit kembali. Selain itu setelah orang-orang ini bangkit kembali, mereka membawa bau busuk pada diri mereka. Aku tidak bisa melupakannya bahkan sekarang. Tepatnya bau ini. Inilah yang kucuri secara diam-diam. Bau mayat itu. Temanmu? Dia juga memiliki bau ini pada dirinya. Tunggu sebentar. Mengapa kamu juga memiliki bau ini pada dirimu? Katakan padaku, bagaimana menurut Emil? Pertama, kita harus mengklarifikasi satu poin. Orang mati tidak bisa dibangkitkan. Oleh karena itu hanya ada satu kemungkinan. Total ada 2 kelompok orang. Ya benar, yang masuk gunung dan yang keluar. Bukanlah kelompok yang sama. Kelompok pertama yang masuk gunung memang sudah mati. Ciwutua tidak mengenal orang-orang ini dengan baik. Jika muncul Sharp Knife Company yang lain, yang menyamar, mereka tidak memerlukan teknik riasan canggih untuk dengan mudah menipu Ciwutua. Tapi, mengapa mereka melakukan ini? Bukankah ini hanya mempermainkannya? Mari kita asumsikan, kelompok orang ini ditakdirkan untuk dieliminasi. Ciwutua dan anak buahnya secara tak terduga menyelesaikan misi. Perusahaan pisau tajam palsu ini datang ke sini, berpikir bahwa para pembunuh telah menyelesaikan misi untuk mereka. Sesuai rencana, mereka memulai penyamaran mereka. Anda benar. Lalu, bagaimana dengan bau pada Yuan Tiandao? Maksudnya itu apa? Jika tebakanku tidak salah, yang pergi ke Jinan adalah kelompok orang ini. Terlebih lagi mengingat temperamen Kapten Yuan. Jika bawahannya tiba-tiba menghilang, dia pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Kurasa, kamu saat itu pasti bersembunyi di balik bayangan. Selalu awasi tim elit ini. Kembali ke Jinan. Mungkin, kamu bahkan mungkin telah menemukan rahasia asrama itu. Fakta bahwa asrama ini dikendalikan oleh pihak berwenang. Dalang dibaliknya mungkin beberapa pejabat tinggi. Kapten Yuan, menurutmu dengan cara apa kamu akan masuk? Menyelinap masuk, tidak sesuai dengan statusmu. Menerobos masuk dengan pasukan,
akan menimbulkan terlalu banyak keributan. Kurasa kamu akan melakukan kunjungan mendadak, membuat mereka benar-benar lengah. Mereka pasti tidak akan berani menghentikanmu, tetapi mereka akan segera menghubungi atasan. Mari kita asumsikan, setelah kamu menerobos masuk, para penjaga akan segera melapor kepada atasan mereka. Tanggapan dari atas adalah bunuh tanpa ampun. Kamu hanya bisa dengan tergesa-gesa memilih cara untuk merespon. Itulah mengapa kamu menjatuhkan arloji saku berharga ini. Kapten Yuan, apakah kamu punya keyakinan untuk membunuh seorang prajurit regu bersenjata dan berhasil menerobos keluar? Tidak, maka hanya ada dua kemungkinan. Entah bawahan Kapten Yuan tiba tepat waktu dan menyelamatkanmu, atau Kapten Yuan sudah mati di sana. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Entah itu omong kosong atau tidak, kamu tahu dengan jelas di hatimu. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Pasti masih ada petunjuk di hotel itu. Kita berangkat besok pagi. Bisakah orang mati dihidupkan kembali? Sudah waktunya tidur. Orang mati bisa dihidupkan kembali kan? Hotel itu sudah disegel, ditutup. Kapan? Sehari setelah kita pergi. Orang yang memberi perintah memiliki otoritas yang sangat tinggi. Aku tidak bisa mengetahuinya, sudah keluar. Apa yang kamu lihat? Tidakkah kamu merasa ini sial? Melihat peti mati di siang bolong, berarti promosi dan kekayaan. Tepat sekali. Apa yang terjadi? Lapor Tuan, kami menggali peti mati di sini. Buka peti mati itu. Mari kita lihat harta apa yang ada di dalamnya. Bagaimana Anda bisa membuka peti mati sembarangan? Bakian, aku selalu merasa. Aku sepertinya pernah melihat orang di dalam peti mati ini. Biarkan mereka membukanya. Ada asap. Apa yang terjadi? Tidak ada hantu kan? Semua orang mundur. Apapun yang ada di dalamnya, siapapun yang melihatnya akan mati. Bakian, bisakah kamu membantuku melihat apa yang ada di dalamnya? Jangan khawatir, saya akan melihatnya untuk Anda. Saya ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalam sini. Yuan Tiandao. Dia benar-benar pernah mati. Cepat, bawa peti mati ini pergi. Dorong sejauh mungkin. Aku ingin melihat. Jangan lihat. Saya mohon. Saya tidak akan menyelidiki masalah ini lagi. Mari kita berhenti di sini. Baiklah Bakian. Aku tidak akan melihat. Aku tidak akan melihat. Apapun yang ada di dalamnya, jangan pernah biarkan aku mengetahuinya. Kalian semua mendengarnya juga. Siapapun yang melihat peti mati ini akan mati. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepatlah pergi. Peti mati ini tidak boleh tetap di sini. Itu harus dikubur. Beri aku sekop. Kalian kembali dulu. The film was translated and narrated by M Media. Saudara, biarkan saya mati dengan mengetahui alasannya. Saudara Liu, aku. Apakah sakit? Bagaimana menurutmu Saudara Liu? Anda selalu menggertak saya tanpa alasan. Apa yang sedang Anda lakukan? Isi peti mati itu. Kamu melihat semuanya. Apa maksud Anda? Peti mati ini
Anda sengaja meninggalkannya di sini bukan? Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Tidak ada yang namanya keabadian atau kebangkitan. Jika ada, bukankah dunia akan kacau balau? Beberapa hal, kamu tidak bisa hanya melihat permukaannya. Apa maksud Anda? Apa sebenarnya yang terjadi pada Yuan Tiandao? Saya sarankan kamu untuk tidak menyelidiki lebih lanjut. Bakian, ini lebih baik untuk kita berdua. Anda melumpuhkan saya. Bakian, saya sangat menyesal. Bakian, bagaimana dengan masalah itu? Yuan Tiandao menceritakan semuanya padaku. Siapa itu? Mari kita cari dia. Bagaimanapun juga dia menyelamatkan hidup saya. Anggap saja ini membalas budi. Di mana Yuan Tiandao? Dia pergi minum. Sejak insiden itu, dia seperti orang yang kehilangan jiwanya. Apakah kamu gila? Ada seorang wanita yang mendapat informasi entah dari mana, secara khusus meminta untuk membeli koleksi sepatu bersulam kakekku. Ini. Ayo pergi, kami para saudara akan menemuinya. Nona Kingmu, ini adalah Tuan Muda Donglei dari keluarga saya. Dan ini adalah adik Lin Bakian. Tolong. Tuan Muda Li, aku akan bicara terus terang. Aku ingin membeli sepatu sulamanmu itu, dan selain itu, aku juga ingin bertemu kakekmu. Nona Kingmu, itu adalah koleksi kakek saya. Dari mana Anda mendengarnya? Kamu tidak perlu bertanya tentang itu. Mengenai harganya, sebutkan angkamu. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang kekurangan uang? Saya tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Lihat ini dulu. Ini adalah yang dimiliki kakek saya. Itu tidak benar. Mengapa ini terlihat agak aneh? Tentu saja ini aneh. Karena ini adalah sesuatu yang dikenakan oleh orang mati. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana orang mati bisa menikah? Tunggu. Apakah Anda mengatakan? Sialan. Pria ini. Mungkinkah dia bukan kakak saya? Orang di foto itu adalah bibi buyut dari pihak ayahku. Saat itu ketika seluruh keluarga kami sedang mempersiapkan pemakamannya. Pria ini datang dengan surat nikah dan masuk. Komandan Peleton Sang. Tuan tua itu. Anak muda, surat nikah ini asli. Tapi Wan sudah. Ini adalah perintah orang tua dan kata-kata Mak Komblang. Jika kita sebagai junior menentang ini, itu akan menjadi tidak setia dan durhaka. Saya bersedia mengakui pernikahan ini. Orang ini jelas memiliki niat buruk. Kita tidak bisa setuju. Seluruh keluarga kami merasakan hal yang sama. Jati kakekku menolaknya secara halus. Tapi apa yang akan kamu lakukan? Pernikahan. Bawa dia pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Karena pernikahan sudah selesai. Dia adalah anggota keluarga Xiang saya dan harus dikabungkan sebagai mendiang istri. Wan R. Wan R. Wan R. Sepertinya, pemimpin Peleton Sang mengincar mayat bibi buyut Anda. sepasang sepatu sulaman ini adalah peninggalan bibi buyutku. Aku harus mengambilnya kembali. Itu milik kakek saya. Saya perlu mendiskusikannya dengannya. Baiklah. Kakak, ini adalah saudara saya Bakian. Tuan Tua Li. Ini adalah Nona Kingmu. Kakak. Kakak. Apa yang terjadi di sini? Tuan, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu masih semuda ini. Yang mulia, saya adalah teman Donglei. Ini pertama kalinya kita bertemu. Anda pasti salah. Benar kakak. Apakah mata kakek mulai rabun di usia tua? Tidak, aku tidak mungkin salah. Kalian berdua keluar. Apa yang terjadi di sini? Keluar. Anda pantas mati. Mengatakan hal seperti itu di depan orang luar. Apakah menurut Anda itu pantas? Aku minta maaf. Saya hanya ingat. Saya tidur sangat lama. Ketika saya bangun, dunia ini sudah mengalami perubahan besar.
Saya tidak bisa mengingat apapun sama sekali. Aku tahu. Apa yang Anda ketahui? Kamu bilang saat kita berpisah, bahwa ketika kita bertemu lagi, kamu mungkin melupakan banyak hal. Namun, tak sangka saat bertemu lagi, kamu masih semuda ini. Persis sama seperti dirimu saat itu. Apa sebenarnya yang Anda ketahui? Ceritakan semuanya pada saya. Itu terjadi lebih dari 50 tahun yang lalu. Si gendut Baitua dan aku kami bertiga Si gendut Tuan Tuali pulang terlambat Baitua. mengincar sebuah kuburan baru yang baru saja dikuburkan. Apa yang akan kamu lakukan? Kalian berdua pergi duluan. Saya akan segera menyusul. Apakah kamu gila? Pergi. Kami berdua ketakutan dan memutuskan untuk menunggu sampai fajar untuk mencari seorang master untuk melihatnya. The film was translated and narrated by M Media. Saya akan pergi melihatnya malam ini. Mengenai kalian berdua, kalian masih muda. Di masa depan kalian harus mencari cara yang sah untuk mencari nafkah. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Ada apa? Apakah kamu bangun karena ingin buang air kecil? Apakah kamu mencoba membunuhku? Tuan tolong. Tuan. Tuan. Anda sudah tiba. Baik Tuan. Tolong biarkan saya pergi. Aku benar-benar ketakutan. Kemas barang semalaman, siap pergi. Malam itu, aku tidur di bawah pohon besar di alam terbuka. Namun ketika aku bangun keesokan harinya, aku terkejut. Aku ingin lari tapi ada sesuatu yang terasa salah. Mengumpulkan keberanianku aku mendekat untuk melihat. Dan menemukan bahwa si gendut sudah mati. Aku menguburkan si gendut. Bersujud beberapa kali lalu pergi. Keesokan paginya, setelah aku bangun, The aku film was menemukan bahwa si translated gendut telah and muncul lagi. narrated by M Selama 3 hari Media. berturut-turut. Tidak peduli seberapa dalam aku menguburnya. Keesokan paginya, si gendut akan muncul di hadapanku. Akhirnya aku tidak tahan lagi. Malam itu, aku menyiapkan obor. Siap menunggu si gendut datang lagi dan membakarnya. Apa yang terjadi setelah itu? Kemudian, kami mengikuti mereka ke sebuah gunung besar di wilayah selatan. Kamu menyuruhku menunggumu di kaki gunung. Aku tidak pernah berpikir bahwa penantian ini akan berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun kemudian kamu turun gunung. Dan memberiku sepatu ini. Sambil berkata, kita akan bertemu lagi cepat atau lambat. Hanya saja, pada saat itu, kamu akan kehilangan banyak ingatan.
Aku tidak pernah menyangka penantian ini akan berlangsung seumur hidup. Hanya itu saja. Apakah kamu sudah mengingat sesuatu? Saya tidak bisa mengingat apapun sama sekali. Itu aja. Kamu The bukan film orang was biasa. translated and narrated by M Hanya sepatu Media. ini. Jika pemilik sepasang sepatu ini datang mencari Anda pasti harus memberikannya kepadanya beberapa instruksi, apa yang harus dikatakan, dan apa yang tidak boleh dikatakan. Apakah Anda tahu? Tolong jangan khawatir, aku mengerti. Cepat. Apa yang Anda gali di sini? Di sampingmu, bukankah ada seseorang yang mengerti? Ini adalah tempat pemakaman surgawi. Apa maksudnya? Energien berputar-putar. Pasti ada mayat yang ganas. Apakah Anda tahu apa yang terkubur di bawah? Apa sebenarnya yang Anda cari? Mari kita bicara. Siapa sebenarnya Anda? Lin Basien, aku sama sepertimu. Kita berdua membawa aroma yang sama. Aroma apa? Aroma neraka. Tujuan Anda datang ke sini. Apa sebenarnya itu? The film was translated and Apa yang narrated by terjadi? M Media. Kami baru saja menggali peti mati. Tetapi detik berikutnya peti mati itu menumbuhkan kaki dan lari sendiri. Benar, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa sebenarnya yang ada di dalam peti mati itu? Lin Basien, kamu tak punya kemampuan. Punya kemampuan maka lakukan. Cari peti mati itu. Anda, Bakian, Anda mendapat telepon. Halo Bakian, ini saya. aku tidak punya waktu sekarang untuk menjelaskan kepadamu. Bakian, kamu harus mendapatkan peti mati itu. Apa yang ada di dalam peti mati? Di dalamnya tersembunyi rahasia yang mengejutkan. Itu sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Masalahnya adalah saat ini saya sama sekali tidak dapat menemukan peti mati itu. Karena ia bisa berjalan sendiri. Ia bisa kembali dengan sendirinya. Apa yang dia katakan? Dia berkata, peti mati kembali sendiri. Bakian, pilah barang kakak. Saya menemukan sesuatu. Apa itu? Dalam beberapa tahun terakhir, kakek saya telah merencanakan untuk memasuki gunung dalam tertentu di wilayah selatan. Saya kira, kita pasti bisa menemukan pemilik sepatu bersulam yang lain di sana. Karena peti mati itu menumbuhkan kaki dan berjalan pergi dengan sendirinya, ia bisa kembali dengan sendirinya. Saudara, apa maksudmu dengan itu? Jaga tempat ini, dan itu akan muncul secara alami. Dengarkan dia. Baiklah, panggil semua saudara. Semua saudara datang dan menjaga tempat ini. Hantu. The film was translated and narrated by M Media. Anda mengenalnya. Benda apa ini? Sulit. Itu mungkin sebuah mekanisme. Ini memang sebuah mekanisme. Bagaimana cara kita mengeluarkannya? Beri aku sebuah lonceng. Ini adalah jimat harimau prajurit Tien. Kejar. Baiklah, Apakah Anda tahu tentang HCB? HCB saat itu terbelah menjadi dua. Salah satunya menjadi segel kekaisaran alam, dan yang lainnya adalah jimat harimau prajurit Tien. mengapa membuat hal seperti itu? Kaisar pertama memiliki ambisi besar, ingin menjadi penguasa tertinggi selamanya. Segel kekaisaran alam memerintah alam kehidupan. Jimat harimau prajurit Tien memerintah dunia bawah. Bagaimana? Benda itu dicuri. Itu adalah jimat harimau prajurit Tien. Di mana mayat perempuan itu? Mayat wanita itu juga dibakar. Namun, kami memotret The prasasti film di was tubuhnya. translated and narrated by M Media. Apakah Anda mengenalinya? Aku tidak mengenali mereka, tapi aku pernah melihatnya. Hidup, kuburan massal di wilayah selatan. Benar sekali. Dan kakekku, dia juga selalu mengkhawatirkan wilayah selatan. Kebenaran pasti ada di sana. Sayang sekali,
Jimat harimau prajurit Yin dicuri. Kurasa, pasti orang-orang Kingmu. Dia, Itu Anda. itu kamu. Agar aman, kau membuat kami takut setengah mati. Kingmu ini tidak sederhana. Dia berasal dari keluarga penjaga makam. Keluarga mereka, kelola jimat harimau prajurit Yin turun-temurun. Kemunculannya kali ini, justru untuk mencari yang hilang. Jimat harimau prajurit Yin. Rahasia jimat harimau prajurit Yin pasti berhubungan dengan wilayah selatan. Kita harus bergegas, masuk ke gunung sebelum Kingmu. Masalah ini, aku yang akan menanganinya. Kita berangkat ke wilayah selatan. Tuan, aku tidak tahu mengapa kamu berdiri bersamanya. Dia adalah orang yang terkena kutukan roh jahat. Kamu sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Terima kasih guru. Guru. Benda itu ada tepat di dalam sini. Ayo. Mari kita lihat apa yang ditinggalkan oleh diri saya di kehidupan masa lalu. Tuan muda. Ada apa? Aku merasa seperti aku keluar dari sana. Apakah Anda tahu apa benda-benda yang ada di dalamnya? Itu diriku sendiri. Bukan apa-apa, itu hanya mayat kering. Ergo. Dia benar-benar datang ke sini. Sepertinya, tim pengemudi mayat saat itu, setelah memasuki gunung, keluarga Liu mengorganisir kelompok orang lain untuk memasuki gunung. Lalu mengapa mereka memasuki gunung? Untuk apa itu? Aku punya pemikiran, kamu saat itu sepertinya telah melakukan banyak upaya untuk keabadian, dan keluarga Liu selalu mengikuti jejaknya. Aku tidak tahu mengapa. Semakin aku mendekati kebenaran, semakin besar rasa takut yang kurasakan. Sepertinya ada sesuatu yang akan melahapku. Jangan terlalu memikirkannya. Lihat apakah ada hal lain. Setiap kali kita menemukan peti mati, tidak ada hal baik yang pernah terjadi. Apa yang sedang kau lakukan, Ibu? Ini ibunya, tertutup jimat, sama seperti mayat wanita itu, memegang jimat harimau prajurit Yin di mulutnya. Dia juga berasal dari keluarga penjaga makam. Keluarga penjaga makam. Mengapa mereka yang berkelana keluar? Semuanya wanita. Hati-hati. Tian Dao. The film was translated and Tuan narrated muda. by M Media. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mengapa ada monster yang bahkan kau tidak bisa tangani? Mungkinkah dia biksu terkemuka yang tercerahkan yang legendaris itu? Aku lebih penasaran sekarang. Bagaimana hal seperti itu bisa ada? Aku juga merasa sangat aneh. Kau bilang, mungkinkah itu adalah yang dari penginapan Jinnan yang diam-diam diangkut ke sini? Mustahil. Segala sesuatu di penginapan Jinnan telah dihancurkan secara diam-diam. Selain itu, kedua monster ini jelas berbeda. Yang ini lebih kuat. Ketika aku pertama kali tiba di sini, aku menyadarinya. Tapi pada saat itu hanya sebuah patung. Tepat setelah aku membuka peti mati, tiba-tiba seolah hidup kembali. Wanita, monster. Mengapa dia meninggalkan benda-benda ini untukku? Apakah kamu masih ingat sebelumnya? Ada juga mayat perempuan seperti ini di sana. Mungkinkah ini adalah kebetulan? Maksudmu? Mayat wanita ini dan monster itu bersimbiosis? Ya, Tidak, tunggu. Kami berada di penginapan Jinnan dan bertemu monster. Tetapi kami tidak bertemu mayat wanita. Bakian. Bisakah kamu membantuku melihat benda-benda di dalamnya, di depan peti mati itu? Aku merasa bahwa aku berasal dari sana. Katakan padaku, mengapa tuan muda ini menghilang saat dia melantunkan sutra? Pernahkah kamu mendengar tentang anak roh reinkarnasi? Mungkinkah dia adalah milik Buddha hidup sebelumnya? Kalian semua melihatnya. Bicaralah mengenai monster ini. Kamu dikutuk oleh roh jahat. Aku tidak mempercayaimu. Aku hanya akan berbicara dengannya. Kamu melihat apa yang seharusnya tidak kamu lihat. Aku seharusnya membunuh kalian semua. Namun,
kami tidak akan pernah menyerangmu. Tamu kami yang paling terhormat. Terima kasih guru. Mengenai apa yang baru saja terjadi, itu disebabkan olehmu sejak awal. Aku. 50 tahun yang lalu, seorang pemuda dari pegunungan yang dalam, membawa beberapa halaman kitab suci yang terfragmentasi, menemukan guruku Jiren. Siren. Apa yang tertulis di kitab suci itu? Setelah memecahkannya kami mengetahui bahwa, bertahun-tahun yang lalu, para guru tinggal jauh di dalam pegunungan. Memiliki kemampuan luar biasa. Penggunaan kekuatan mereka yang berlebihan menyebabkan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para guru meramalkan bencana itu dan mengizinkan sejumlah besar pengikut untuk bermigrasi keluar sebelumnya. Tetapi ketika menerjemahkan halaman terakhir, Jiren dan pemuda itu, keduanya jadi aneh bersamaan, menolak untuk berbicara tentang isinya. Akhirnya keduanya memutuskan perjalanan bersama ke pegunungan dalam. Sebelum pergi, guru mengucapkan sebuah kalimat yang membingungkan. Para guru yang sejati tidak pernah benar-benar pergi. Apa artinya itu? 3 tahun kemudian, hanya pemuda itu yang kembali, membawa peti mati. Aku masih muda saat itu. Dengan marah, tuntut dia kembalikan guru. Kembalikan guru kepadaku. Tetapi dia berkata, ketika iblis muncul, dia akan kembali. Iblis itu. Kemudian, The film pada was malam guntur dan hujan, translated and narrated rumah itu by M Media. tiba-tiba mengeluarkan suara-suara aneh. Ketika aku bergegas ke sana, aku melihat di bawah hujan deras, iblis itu memperlihatkan senyum yang mengerikan dan jahat, menggenggam bayi itu di tangannya. Jadi begitu. Dia adalah guru Siren. Terima kasih guru. Pantas saja. Sepertinya, yang memiliki hubungan simbiosis dengan monster itu bukanlah hal lain melainkan bayi itu sendiri. Setiap kali mayat perempuan itu melahirkan bayi, seekor monster akan tercipta. Seluruh kebenaran terkandung di dalam gunung yang dalam ini. Bakian, kapan kita berangkat? Sekarang. Guru Sai merekomendasikan seorang pemandu untuk kita. Dia bisa memimpin kita masuk ke gunung. Apakah Pak Tuawan ada di rumah? Xiao Fei. Mengapa kamu mencari ayahku lagi? Dia sudah pergi bersama orang yang memegang token itu. Sepatu bersulam. Benar, ini adalah milik ayahku. Perjanjian dengan seorang kenalan lama. Dia berkata, jika seseorang datang membawa sepatu ini untuk mencarinya, dia harus membawa orang itu ke tempat itu dari tahun-tahun yang lalu. Apakah ayahmu bernama Wang Fei? Apakah dia dulunya seorang perampok makan? Bagaimana kamu tahu? Dia memang masih hidup. Kamu tahu cerita ayahku. Sepertinya ayahku benar. Wanita itu bukanlah orang yang dia tunggu. Kalau begitu, mengapa ayahmu masih membawanya masuk ke gunung? Ayahku bilang dia semakin tua dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sebelum dia pergi, apakah dia menginstruksikanmu untuk melakukan sesuatu? Ayahku memberikan rute kepadaku juga. Dia berkata, jika kenalan lama datang, bawa mereka masuk. Ayahku, pada waktu itu benar-benar disangka mayat oleh orang lain dan didorong ke kedalaman gunung. Tapi dia tidak mati. Kemudian, dia diselamatkan oleh seorang pemuda. Jadi seperti apa rupa pemuda itu? Terlihat seperti. Ayahku tidak mengatakan. Pemuda itu menyuruhnya melupakan masalah ini. Tapi ayahku tidak mendengarkan. Kemudian, dia masuk gunung lagi bersama seorang teman dan membawa keluar mayat wanita. Dia selalu berkata bahwa mayat wanita itu menyimpan rahasia besar. Mereka berdua mempelajarinya selama puluhan tahun, tetapi tidak pernah memecahkannya. Teman ayahmu itu, apakah dia bernama Li Ergo? Ketamakan yang benar-benar tak terpuaskan. Bakian, Ada apa? si gendut kecil itu hilang. Apa? Aku akan pergi mencarinya. Aku akan pergi melihat juga. Kuharap tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, kita mungkin tersesat. Jimat harimau prajurit yang telah hilang. Siapa yang mengambilnya? Xiao Fei Hui tua? Atau Ada apa? tidak ada? Orang-orang ini juga. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Mereka semua menghilang satu persatu. Kita tidak salah jalankan. Jangan khawatir. Lembah ini kau lihat adalah satu-satunya jalan keluar. Jika Yuan Tiandao dan Hei Tua ingin menemukan kita, mereka harus melewati sini. Ayo pergi. Itu orang-orang dari King Mu dan keluarga Liu. Mengapa mereka tidak bergerak maju? Mari kita terus mengawasi. Yuan Tiandao. Gawat, kita ketahuan. Bisakah kamu melarikan diri? Masuk ke sana. Bukankah kau pergi mencari Xiao Fei? Bagaimana kau bisa tertangkap juga? Aku tidak menemukannya.
Tapi di tengah jalan, aku bertemu dengan keluarga Liu dan tim Kingmu. Jadi aku sengaja membiarkan mereka menangkapku. Sengaja. Aku menyadari bahwa kami dan kelompok Kingmu sedang dipermainkan. Rute yang kami ambil benar-benar salah. Oleh karena itu, aku menyusup ke dalam mereka untuk memahami situasinya. Apakah kau mengatakan Wang Fei dan putranya sengaja menyesatkan kita? Lalu mengapa mereka melakukan itu? Jika aku tidak salah tebak, mereka melakukannya demi jimat harimau prajurit Yen. Sudah kuduga, jimat harimau prajurit Yen diambil oleh Xiao Fei. Tidak, aku mengambil jimat harimau prajurit Yen. Aku memberikannya kepada Heitua. Apa? Hanya dengan memberikan barang itu kepadanya, barulah aku bisa tahu apakah dia bisa dipercaya. Tapi aku tidak menyangka dia tidak kembali untuk menemukan kalian semua. Di mana kau menemukan orang ini? Kau salah menilainya. Tidak mungkin. Aku percaya Heitua. Dia pasti cari cara selamatkan kita. Mereka menemukan jalannya, berkemas dan bersiap untuk pergi. Mereka menemukan jalannya. Katakan padaku, akankah mereka membunuh kita bertiga untuk membungkam kita? Akan kamu menebak dengan benar. Liu Qingyan, aku menyarankanmu untuk menyisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Kamu sudah jatuh ke tanganku, namun kamu berani mengancamku. Apakah kamu pikir ini masih era zaman Tuan Bungkuk Lu? Aku memberitahumu, itu tidak akan lama. Begitu aku keluar dari pegunungan, era ini akan menjadi milik keluarga Liuku. Tunggu saja di sini perlahan untuk mati. Aku harap kamu bisa bertahan sampai hari aku keluar. Bakian, kamu seharusnya tidak datang. Aku. Tian Dao, bisakah kau membebaskan diri? Bagus sekali. Cepat lepaskan ikatan kami. Bakian, kalian semua tetap di sini dan tunggu aku kembali. Kau pergi sendiri. Itu terlalu berbahaya. Cepat lepaskan ikatanku. Tian Dao. Kembali. Tian Dao. Berhenti berteriak. Dia sudah pergi. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berniat untuk pergi bersama kita. Dia hanya ingin mengambil jimat harimau prajurit Yen dan pergi sendirian. Ada pergerakan. Siapa itu? Anda adalah Wang Fei. Kamu benar-benar terlihat persis seperti orang itu. Apakah Anda datang ke sini khusus untuk menyelamatkan kami? Tentu saja, kamu adalah dermawan besarku. Dermawan. Dulu, kamu menyelamatkanku di gunung. Apakah kamu lupa? Dermawan besar. Banyak hal. Saya tidak bisa mengingatnya lagi. Kamu tidak memimpin Kingmu dan yang lainnya. Jadi, bagaimana mereka menemukan jalannya? Aku juga tidak tahu. Di dalam gunung besar ini, bagaimana bisa ada sinyal? Mungkinkah sinyal itu datang dari jauh di dalam gunung? Kingmu dan yang lainnya menemukan tempat ini melalui sinyal. Ketika kamu berada jauh di dalam gunung, apakah kamu menemukan mesin telegraf? Aku pernah melihatnya, tapi itu sama sekali tidak bisa mengirim sinyal. Orang-orang di sebelah mesin itu, semuanya mati. Mereka semua berubah menjadi mayat kering. Menarik, mayat kering juga bisa mengirim sinyal. Kita akan tahu setelah kita pergi dan melihatnya. Sebenarnya, saya tahu mengapa Anda datang mencari saya. Aku datang untuk menyelamatkanmu, dermawan besar. Tidak, Anda di sini untuk jimat harimau prajurit Yen. Anda membawa anggota keluarga Liu ke sini untuk menggali mayat wanita itu, mencari jimat harimau prajurit Yen. Akibatnya, Anda bertemu putra Anda dan mengetahui bahwa jimat harimau prajurit Yen ini ada di tangan kami. Benar. Kamu tahu segalanya sekarang. Saya telah melupakan banyak ingatan, tetapi beberapa ingatan masih saya ingat. Dermawan besar, aku tahu kamu pasti akan kembali. Dermawan besar, aku benar-benar datang untuk menyelamatkanmu. Dermawan besar aku benar-benar datang untuk menyelamatkanmu. Baiklah, apa yang terjadi di masa lalu, kita tidak akan membahasnya lagi. Sekarang, saya membutuhkan Anda untuk membawa kami ke tempat itu sekali lagi. Saya telah kehilangan terlalu banyak ingatan. Tempat itu, tanpa jimat harimau prajurit Yen, tidak ada yang bisa masuk. Di sini, ada banyak orang mati yang bergerak. Tanpa jimat harimau prajurit Yen, kita sama sekali tidak bisa masuk. Lalu bagaimana dengan yang kedua kalinya? Bagaimana Anda bisa masuk saat itu? Ini tentang saya. Metode ini, kaulah yang mengajarkannya padaku. Pada malam bulan purnama, mereka yang menjaga batas di sana, bukanlah prajurit Yen. Mereka adalah penyihir. Selama kamu menahan napas, mengikuti guru kita bisa masuk. Ada juga seorang guru di dalam. Tapi sepertinya, mereka juga tidak hidup. Kurasa, malam ini kita harus istirahat dulu. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kita seharusnya tiba besok. Donglei, apakah menurutmu orang ini dapat dipercaya? Aku tidak tahu. Di mana Heitua? Kami belum melihatnya selama berhari-hari, dan tidak ada kabar darinya. Ini buruk. Itu adalah obat tidur. Serahkan jimat harimau prajurit Yen. Di mana jimat harimau prajurit Yen? Saya sedang menipu Anda. Kau berani menipuku? Aku akan membunuhmu. Hari ini Anda mungkin tidak akan punya waktu untuk membunuh saya. Kau. Itu kau. Kau masih hidup.
Hei tua, dari mana saja Anda? Jika Anda datang selangkah lebih lambat, kami berdua akan tamat. Kau tidak akan tamat. Sebenarnya Hei Tua dan aku sudah saling menghubungi sejak lama. Dia selalu mengikuti kita dari belakang. Dalam keadaan ini, satu terlihat satu tersembunyi adalah pendekatan yang paling aman. Donglei, Hei tua. Nama belakangnya sebenarnya Xiang Kan. Bagaimana kau tahu? Orang yang bisa membuat Wang Fei takut. Hanya bisa jadi orang bermarga Xiang dari masa lalu itu. Jadi kau tahu ini sekarang. Baiklah, kau tetap mengetahuinya. Hei Tua memang bermarga Xiang, namun hubungan apa yang dia miliki dengan orang itu? Dia tidak mengatakannya, dan aku tidak bertanya. Dia adalah kakekku. Hei Tua, kami tidak ingin memaksamu. Jika kau tidak ingin membicarakannya, kau tidak perlu. Tidak apa-apa. 30 tahun yang lalu, kakekku berada di militer. Pada saat itu, unit tersebut sangat kekurangan dana militer. Keluarga Kingmu mendekati kakekku. Mereka berkata bahwa selama kakekku dengan bibi buyut keluarga Kingmu melakukan pernikahan Yen dan mengirim mayat itu ke gunung, mereka akan menyediakan kakakku sejumlah senjata baru. Kakakku setuju. Kakakku tidak ingin ikut campur urusan orang lain. Sesuai perjanjian, dia menempatkan mayat wanita itu di pintu masuk gunung. Dia hanya mencapai pintu masuk. Dia tidak memasuki gunung. Kakakku tidak masuk ke dalam. Orang lain muncul dan membawa peti mati itu pergi. Siapa? Apakah Anda merujuk pada pemuda itu yang terlihat persis seperti saya 50 tahun yang lalu? Tepat pada tahun dia membawa guru Shiren masuk ke gunung. Lalu bagaimana dengan keluarga Kingmu? Apa yang terjadi pada mereka? Kakakku menyelidiki secara diam-diam, tetapi tidak menemukan apa-apa. Saat itu, apakah tidak ada yang tahu tentang masalah ini? Bakian, berhentilah menebak-nebak. Mari kita fokus pada bagaimana cara memasuki gunung. Wang Fei sudah mati. Jadi tidak ada lagi yang tersisa untuk memandu kita. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Liu. Itu adalah barisan mayat. Apa yang terjadi di sini? Mayat-mayat ini, tidak ada yang menggerakkan mereka. Mereka berjalan sendiri. Hei Tua, tunggu. Hei Tua. Jangan mendekati mereka. Lihat, jika Anda menyentuh mayat-mayat itu, Anda akan berakhir sama seperti Hei Tua. Lalu apa yang harus kita lakukan tentang Hei Tua? Anda tunggu saya di sini. Saya akan segera ke sana. Hei Tua, tetua. Syukurlah ada jimat harimau prajurit Yen. Kalau tidak, saya juga akan menjadi korban. Hei Tua, bangun. Hei Tua, bangun. Di mana aku? Mari kita cepat pergi dari sini. Kalau tidak, Anda akan bertemu nenek buyut Anda. Pergi. Bakian, apa sebenarnya yang terjadi? Saya juga tidak tahu secara spesifik. Mungkin itu berhubungan dengan suara lantunan mantra. Hei Tua, Anda juga mendengarnya kan? Aku mendengarnya. Ini terlalu supranatural. Mari kita jaga jarak dari mereka. Tidak, kita juga tidak bisa berada terlalu jauh. Bukankah kita kebetulan membutuhkan seseorang untuk memimpin jalan? Kita menemukan tempat yang tepat. Bakian, kau benar-benar luar biasa. Bagaimana kau tahu barisan mayat ini bisa memimpin jalan bagi kita? Bukankah ini sudah jelas? Barisan mayat ini, tanpa ada yang membimbing mereka, masih bergerak maju. Pasti ada sesuatu yang menarik mereka. Ayo pergi. Prajurit Yen. The film was translated and narrated by M Media. Bakian, apakah kau yakin jimat harimau prajurit Yen bisa memerintah mereka? Saya juga tidak tahu. Kita hanya bisa mencoba. Cepat. Bakian hati-hati. Patuhi perintah. Saudara, aku akan membantumu menemukan kebebasan. Jadi keluarga Liu lagi. Liu Qingyun ini, apa sebenarnya yang dia lakukan? Mengapa dia menembak bangsanya sendiri? Tidak tahu. Siapa di sana? Keluar dari sini. Kalian cepatlah pergi. Aku akan memimpin mereka pergi. Hei Tua. Cepatlah pergi. Hei Tua. Hei Tua, pergi. Hei Tua. Bakian jangan bergerak. Kamu tetap datang. Hentikan mengenang masa lalu sekarang. Hei Tua telah ditangkap.
Mari kita cepat dan selamatkan dia. Tidak perlu khawatir. Keluarga Liu tak bisa melindungi diri. Mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan Hitua. Apa yang terjadi pada keluarga Liu? Pertama keluarga Liu ditipu oleh King Mu. Dan kemudian orang-orang mereka menjadi gila satu persatu. Bagaimana mereka bisa menjadi gila? Di rumah-rumah kota kuno ini, lukisan monster humanoid digantung di mana-mana. Siapapun yang melihat monster itu tersenyum. Orang itu menjadi gila. Apa? Haitua juga melihat monster itu tersenyum. Bukankah itu berarti Haitua juga akan menjadi gila? Ya, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda punya solusi? aku memang punya cara untuk memecahkan ini. Tapi, aku perlu mencari seseorang untuk diajak bekerja sama. Siapa? Keluarga Liu, Anda yang bermarga Liu, mari kita bicara. Apa yang ingin kamu diskusikan? Aku menemukan alasan mengapa orang-orangmu buat orangmu gila. Dan aku tahu cara menyelamatkan mereka. Kau lepaskan dia, dan aku akan memberitahumu. Bagaimana aku tahu kamu tidak berbohong padaku? Lukisan-lukisan monster ini secara khusus digambar menggunakan telur cacing. Setelah telur cacing bersentuhan dengan seseorang, mereka menetas, memasuki otak, menyebabkan orang menjadi gila. Mereka memang menyentuh lukisan-lukisan itu. Itu benar. Tetapi di kota kuno ini, setiap rumah tangga menggantung lukisan-lukisan ini. Bukankah mereka takut menjadi gila? Kurasa, ini adalah penipuan yang dirancang dengan cermat oleh para tuan. Apakah kamu mengatakan lukisan-lukisan ini dibuat secara khusus oleh para tuan dan dibagikan kepada penduduk desa kota kuno ini? Tepat sekali. Para tuan ini pasti telah menguasai cara untuk menyembuhkan cacing gu ini. Itu setara dengan mereka telah mengendalikan kehidupan kelompok orang ini sehingga memastikan status dan otoritas mutlak mereka. Orang-orang ini benar-benar gila. Bahkan jika semua yang kamu katakan itu benar, lalu apakah kamu sudah menemukan penawarnya? Jika aku tidak salah menebak, penawarnya ada tepat di dalam kuil. Jika kau bisa memberitahuku beberapa hal, aku bisa masuk dan mengambil penawarnya. Apakah kamu yakin bisa masuk? Apa yang menghentikanku untuk masuk? Aku hanya perlu masukkan. Ketika Kingmu masuk, dia berkata, setiap orang yang mendekati kuil akan menderita kutukan para dewa. Dan ini membuatmu takut. Kami sudah mencoba. Setiap orang yang mendekat berubah menjadi jenangan air berdarah. Apel, apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu masih berpikir sekarang bahwa kamu bisa masuk? Aku bilang aku bisa masuk. Tentu saja berarti aku yakin. Apa kau pikir? Aku akan mempertaruhkan nyawaku sendiri dan bercanda tentang itu. Bicaralah. Apa yang ingin kamu ketahui dariku? Aku ingin tahu bagaimana anggota keluarga Liumu tahu tentang tempat ini dan mengapa kau datang ke sini berulang kali. Yuan Tiandao, apakah kamu mencoba untuk mengungkap rahasia keluarga Liuku? Bermimpilah. Kalau begitu tonton saja. Anggota keluarga Liumu menjadi gila dan mati. Terserah kau saja. Kakak tertua, 13 saudara yang awalnya keluar bersama kita, sekarang hanya tersisa 3. Kita tidak boleh kehilangan nyawa lagi. Beritahu dia. Awal dari cerita ini sering kali terdengar konyol saat diceritakan. Pernahkah kamu mendengar tentang peradaban Atlantis? Saya tahu. Legenda mengatakan The film was Atlantis translated adalah benua yang and sangat kaya. narrated by Orang-orang yang tinggal di Media. sana semuanya memiliki kekuatan dewa. Selain itu, benua ini juga menghasilkan sejumlah logam langka orichalcum. Kemudian, seluruh benua Atlantis mengalami bencana dan tenggelam ke laut. Hanya sebagian dari Atlantis yang selamat dan akhirnya menetap di wilayah selatan. Ini juga bisa dihubungkan dengan wilayah selatan. Bukan hanya itu, kelompok Atlantis ini setelah tiba di wilayah selatan ingin menyelamatkan benua Atlantis. Jadi di dalam sebuah gua bernama Shambhala, mereka membangun sebuah mesin besar dan presisi bernama sumbu bumi. Fungsinya adalah untuk memungkinkan waktu mengalir mundur. Kakak dibangkitkan melalui pembalikan waktu. Ini terlalu palsu, bukan? Beberapa orang menganggapnya tidak masuk akal, tetapi beberapa orang mempercayainya. Lebih dari 80 tahun yang lalu, negara Serigala mengirim tim ekspedisi ke wilayah selatan mencari sumbu bumi. Kemudian, mereka bermaksud membalikan waktu untuk menyelamatkan negara Serigala. Jadi, apakah mereka menemukannya? Kemudian tim ekspedisi ini hampir sepenuhnya musnah ketika mereka ditemukan. Hanya tersisa 1 orang yang selamat, dan dia sudah menjadi gila. Dia terus bergumam bahwa mereka telah menemukan sumbu bumi dan telah membalikan waktu. Keluarga Liu itu melalui orang ini, sehingga mereka datang ke sini. Kata-kata yang diucapkan oleh orang yang selamat ini kemudian sampai ke Jinlin dan menarik perhatian beberapa orang. Jadi mereka mengirim paman tertuaku, Liu Jingtang, untuk menyelidiki masalah tersebut. Ini juga merupakan pertama kalinya keluarga Liu kami datang ke wilayah selatan. Namun, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana dengan yang kedua kalinya? Kedua kalinya, keluarga Liu kami menerima perintah untuk pergi dan menyelidiki masalah ini. Namun misi ini juga gagal. Tapi, kami memang mendapatkan sesuatu, yaitu kami bertemu dengan pemuda yang sangat mirip denganmu itu. Bagaimana dengan kali ini? Kali ini, kami tidak diperintah oleh siapapun, tetapi dijanjikan keuntungan besar oleh seseorang. Orang itu berkata, jika keluarga Liu kami membuat kemajuan mengenai masalah ini, mereka akan membiarkan kakak tertuaku mengambil posisimu. Ambil posisiku. Setelah kami setuju,
Orang itu mengirim seseorang untuk menghubungi kami. Orang ini adalah Kingmu. Kejadian selanjutnya, kalian semua sudah tahu. Apa sebenarnya latar belakang Kingmu? Apakah Anda tahu? Cukup. Kau tahu semua yang perlu kau ketahui. Yuan Tiandao, kau sekarang bisa masuk ke kuil untuk mengambil penawarnya kan? Jimat harimau. Apakah Anda menyarankan menggunakan jimat harimau untuk memasuki kuil? Bisakah jimat harimau ini efektif? Bagaimana kita akan tahu tanpa mencoba? Tidak, ini terlalu berbahaya. Saya akan masuk bersama Anda. Bakian, kau tunggu aku di sini. Jika aku mati, Donglei Heitua, ikuti saya. aku akan pergi bersamamu. Bakian, biasanya benda seperti apa penawar ini? Tumbuhan, batu, kotoran hewan, semuanya mungkin. Kita tidak boleh melewatkan satu sudut pun. Ada seorang anak tergantung di dinding di sini. Bakian, pernahkah kau mendengar tentang janin spiritual Kunlun? Gunung Kunlun adalah leluhur semua naga, dan janin spiritual Kunlun lahir di sumber Gunung Kunlun. Itu bisa disebut urat naga pamungkas. Benda ini, Apa yang kamu lakukan? aku akan mendekat untuk melihat benda apa ini sebenarnya. Materi surgawi dan harta duniawi sering dijaga oleh makhluk pendamping. Mungkin ada bahaya. Mustahil. Aku akan mengintai duluan. Hei tua. Hei tua. Tunggu hei tua. Hei tua. Hei tua. Kembali ke sini. Sudah kubilang kembali. Hei tua. Dia sudah mati. Aku membunuh hei tua. Bakian. Cepat datang dan lihat. Ini adalah cacinggu dari lukisan itu. Jadi, kotoran kelelawar berwajah hantu adalah penawar untuk cacinggu. Hei tua. Terima kasih. Batu nisan Hei tua. Ayo pergi. Hei tua. Mari kita menjadi saudara lagi di kehidupan selanjutnya. Dia benar-benar lebih baik. Cepat lepaskan ikatannya. Terima kasih. Di dalam kuil, apakah masih belum ada pergerakan? Tidak. Kalau begitu, apa yang Anda rencanakan untuk lakukan? Mari kita tunggu beberapa hari lagi. Jika kita masih belum mendapat hasil, kita akan kembali. Kami akan kembali. Bagaimana denganmu? Saya harus menunggu Yuan Tiandao. Kingmu masuk 8 hari yang lalu. Yuan Tiandao masuk 6 hari yang lalu. Mereka mungkin sudah mati di dalam. Saya yakin Yuan Tiandao tidak akan mati semudah itu. Kalau begitu jaga diri kalian. Bakian. Apapun yang terjadi, jangan lakukan hal bodoh. Hiduplah dengan baik. Donglei, bagaimana kalau Anda kembali bersama mereka dulu? Jika aku pergi sekarang, bagaimana aku bisa menghadap Heitua? Aku harus mencari tahu kebenaran tentang segalanya demi Heitua. Pada malam bulan purnama, mereka yang menjaga batas di sana tidak akan menjadi prajurit Yin lagi. Mereka adalah penyihir. Selama kau menahan napas, kau bisa masuk dengan mengikuti para penyihir. Sekarang juga malam bulan purnama. Saya harap keajaiban terjadi. Apa yang dikatakan Wang Fei benar? Donglei. Lihat. Para penyihir ini sudah keluar. Kita akan mengikuti mereka nanti. Dan kita bisa memasuki kuil. Bakian, apa kau melihat dengan jelas? Apakah mereka penyihir? Mereka, monster, mengenakan pakaian penyihir. Aku akan pergi mengalihkan perhatian mereka. Kau ambil kesempatan untuk masuk ke dalam. Tidak, ini terlalu berbahaya. Aku Donglei. Dengarkan aku. Donglei. Kalian sekelompok monster. Jika kalian punya nyali, kejar aku. Bakian, manfaatkan kesempatan ini. Mengapa ada begitu banyak batu hitam di sini? Jadi, jimat harimau prajurit Film Yen was dan gong translated tembaga Liu and Qingsan narrated by berasal dari Media. sini. Liu Qingsan berbohong. Liu Qingsan sebelumnya mengatakan bahwa keluarga Liu-nya datang ke wilayah selatan 3 kali dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi gong tembaga di tangannya tidak diragukan lagi membuktikan bahwa dia pernah ke sini. Mengapa dia berbohong kepada kita? Gawat. Monster-monster itu mengejar kita.
Aku. Donglei. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku dikejar oleh sekelompok monster itu, yang hancur, ke dalam rumah janin spiritual Kunlun. Berpikir aku akan mati bagaimanapun juga. Aku hanya ingin melihat, yang membunuh Heitua. Apa sebenarnya? Dan lalu, aku berakhir di sini. Kamu benar-benar bisa masuk dari sana. Apa yang ada di dalam sana? Ada peti mati kristal. Di dalam peti mati kristal itu ada seorang anak. Di sebelah peti mati kristal, ada seekor monyet hitam. Heitua dibunuh oleh monyet hitam. Tidak. Yang membunuh Heitua adalah Liu Qingshan. Dia sengaja memukul Gon dan memprovokasi monyet itu. Ayo pergi. Lihat. Ini. Pasti milik Gong Tembaga Liu Qingshan. Dia benar-benar pernah ke sini. Dialah yang membunuh Heitua. Aku harus membunuhnya. Untuk membalas dendam Heitua. Setelah kita keluar, temukan dia, dapatkan penjelasan. Sekarang, aku harus masuk ke dalam dan melihatnya. Aku pikir Yuan Tiandao pasti ada di dalam. Aku akan ikut denganmu. Tidak. Aku punya firasat. Pasti ada bahaya di dalam. Kita berdua bersaudara. Tidak bisa mengambil risiko ini bersama-sama. Tunggu aku di sini. Kingmu. Apakah aku terlihat baik? Sangat cantik. Di mana aku? Kamu sudah datang. Siapa? Itu kamu. Apa sebenarnya hubunganku denganmu? Siapa sebenarnya kamu? Apakah kamu yakin sudah siap untuk mengetahui semua ini? Aku yakin. Bagus. Sesuai keinginanmu. Jangan khawatir. Sebentar lagi kamu akan. Bakian, cepat bangun. Yuan tua. Cepat dan pergi. Yuan tua, kamu baik-baik saja. Yuan tua, The film was kamu translated menyelamatkanku. and narrated by Bakian. M-Media. Kau seharusnya tidak merasa bersalah. Sedangkan aku sudah pernah mati sekali. Kamu ingat, Aku ingat semuanya. Bakian. Kamu adalah Yuan Tiandao. Yuan tua. Bakian. Dingin sekali. Sudah tidak dingin lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bakian. Deduksi kita sebelumnya. Semuanya benar. Aku berada di penginapan. Dan aku benar-benar mati. Tepat sebelum aku mati, Tuan Lu bergegas datang. Tuan Lulan. Yang memberiku kesempatan untuk terlahir kembali. Ketika aku bangun lagi, aku tidak punya ingatan. Tapi aku samar-samar merasakan bahwa aku membawa sebuah rahasia. Selama bertahun-tahun, aku telah mencari. Kebenaran akhirnya terungkap. Jika bukan karena menyelamatkanku, kamu bisa terus hidup. Bakian, jangan sedih. Sebelum aku mati, aku mengetahui semua rahasiaku. Bukankah seharusnya kau bahagia untukku? Yuan tua. Bakian, waktuku hampir habis. Aku akan memberimu satu pengingat terakhir. Ada dua jenis orang yang harus kau waspadai. Satu jenis bermarga Liu. Jenis lainnya adalah Kingmu dan keluarganya. Keluarga Kingmu, apa sebenarnya asal-usul mereka? Keluarga mereka telah diwariskan turun-temurun. Jimat harimau prajurit Yin. Selain itu, mereka juga memiliki bahasa dari dunia lain. Beberapa orang mengatakan
Mereka mungkin saja bukan orang dari dunia ini. Siapa yang tahu tentang itu? Mereka bukan orang di dunia ini. Bakian. Sayang sekali. Aku tidak bisa lagi menemanimu untuk mencari rahasia di dalam dirimu. Tidak. Yuan tua. Jalan di depan. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Aku pergi. Yuan tua. Yuan tua. Bakian, takdir Yuan Tiandao pada akhirnya jatuh padamu. Liu Qingshan, hutang darah harus dibayar dengan darah. Donglei, tunggu sebentar. Biarkan aku meminta klarifikasi terlebih dahulu. Mengapa kamu kembali? Kata-kata yang baru saja kamu ucapkan. Apa maksudnya? Aku pernah bilang sebelumnya bahwa keluarga Liu kami datang ke sini kali ini. Apakah? Karena seseorang menjanjikan kami keuntungan besar. Orang ini tidak lain adalah Tuan Lu. Tuan terhebat di bawah langit. Tuan Bungkuk Lu. Benar. Mengirim keluarga Liu kami ke sini hanyalah sebuah kedok. Tujuan sebenarnya adalah mengirimku untuk menjadi pemandu Yuan Tiandao. Karena Tuan Lu menghitung bahwa Yuan Tiandao akan menghadapi malapetaka fatal dan itu akan menimpamu. Karena Tuan Bungkuk Lu menghitung bahwa Yuan Tiandao akan mati menyelamatkanku, maka di Jinan, kamu menekan kultivasiku saat itu. Apakah itu juga untuk mencegah peristiwa ini terjadi? Benar. Sayangnya takdir tidak semudah itu diubah. Karena keluarga Liu datang untuk memberikan perlindungan bagimu. Maka Kingmu, apakah dia juga bagian dari rencanamu? Tidak. Kingmu sama sekali tidak terduga. Kamu bahkan tidak tahu asal-usul Kingmu dan keluarganya. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala para penyihir di sini menggali di pegunungan sebuah peti mati perunggu. Di dalamnya ada monster bermata 3. Itulah benda yang ada di dalam. Para penyihir percaya bahwa ketiga mata monster bermata 3 itu dapat melihat secara terpisah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi mereka memujanya sebagai dewa langit. Tapi dewa langit ini sangat menyendiri dan tidak pernah berkomunikasi dengan para penyihir. Sampai suatu hari, ras yang menunggangi ular tiba di sini. Para penyihir menyebut ras ini klan ular. Mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dewa langit. Dan dari dewa langit, mereka memperoleh rahasia reinkarnasi dan membagikannya kepada mereka. Jadi para penyihir mulai bekerja sama dengan klan ular, terus-menerus menciptakan individu yang bereinkarnasi. Namun, setiap kali individu yang terlahir kembali diciptakan, seekor monster akan lahir bersamanya. Hal ini mengakibatkan monster-monster di sini menjadi semakin banyak. Sampai suatu hari, para penyihir merasa bahwa melanjutkan seperti ini benar-benar tidak berkelanjutan. Jadi mereka mengusir klan ular, menyegel dewa langit bermata 3, dan monster-monster itu semuanya di dalam kuil. Mereka membawa semua orang dan meninggalkan tempat ini. Jadi itulah rahasia dari individu yang berinkarnasi. Kalau begitu klan ular adalah klan King Mukan. Bagaimana mereka bisa muncul? Hanya ini yang aku tahu. Tidak banyak waktu tersisa. Benar-benar tidak banyak waktu tersisa. Sudah waktunya kamu pergi. Kematian Heitua tidak ada hubungannya denganku. Ketika aku memukul Gon saat itu hanya untuk menyelamatkannya. Kamu berbohong. Kamu pernah ke sini sebelumnya. Kamu jelas tahu bahwa memukul Gon akan mengganggu monyet hitam di samping janin spiritual Kunlun. Kamu sengaja menyebabkan kematian Heitua. Jika kamu percaya bahwa kematian Heitua berhubungan denganku, maka kamu bisa mengambil nyawaku. Tapi tidak sekarang. Aku dipercayakan oleh Tuan Lu untuk membawa Yuan Tiandao ke tempat itu. Setelah masalah ini selesai, hidupku, kau bisa mengambilnya kapan saja. Berhentilah menggunakan Tuan Bungkuk Lu untuk menekanku. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Aku sudah bilang, aku Liu Qingshan, tidak bisa mati sekarang. Ayo pergi. Mari kita lihat. Kemana dia membawa Yuan Tiandao? Kemana harus pergi? Liu Qingshan, apakah kamu mencoba mengembalikan Yuan Tiandao kembali ke gunung? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? 3 tahun dari sekarang, kau akan melihatnya lagi. Penyihir Shai, apakah kamu menyelamatkanku? Di mana Donglei? Dia baik-baik saja. Dia bangun lebih awal darimu. Dan memberitahuku apa yang terjadi pada kalian berdua. Apakah kamu pernah ke gunung itu? Itu adalah gunung alam suci. Alam suci.
Bisakah itu benar-benar menghidupkan kembali orang? Hal-hal yang sudah terkubur harus tetap terkubur. Ini yang Kingmu memintaku memberikannya padamu. Apakah dia mengatakan sesuatu? Dia hanya memberitahuku bahwa ketika kau kembali dari gunung, aku harus memberikannya padamu. Tuanku ingin bertemu denganmu. Tuan kecil. Bagaimana kabar Anda, Tuan? Aku seharusnya mendengarkanmu dan tidak pergi ke tempat itu. Tempat apa? Di sana sangat-sangat terang. Aku tidak bisa merasakan arang. Ada seseorang memegang tanganku dan berjalan melaluinya. The film was Akhirnya, translated aku and melewati narrated cahaya tak by terbatas M itu. Media. Bangun lagi. Sekarang. Itu Mara. Itu ingin membawaku pergi. Waktuku tidak banyak lagi. Dulu kau memberiku kesempatan besar dan membiarkan aku merasakan kehidupan duniawi selama 16 tahun ini. Sebab dari masa lalu. Hari ini aku akan membalasmu dengan akibatnya. Kultivasiku sudah pulih. Kakek. Kakek. Aku kembali. Syukurlah kau kembali. Sungguh bagus kau kembali. Kakek. Paman Yuan demi menyelamatkanku. Dia Dia akan kembali. Sama seperti kakek.